Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita semua. Semoga rezeki berlimpah, kesejahteraan selalu ada di sekitar kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila. Saya di sini akan membahas tentang fenomena dalam dunia keuangan. Jadi, untuk pembahasan kali ini, saya tidak semata-mata berdasarkan pendapat saya saja, tapi juga saya mendapat beberapa referensi dari berbagai media, baik artikel atau jurnal yang terdapat di web yang berkaitan dengan fenomena yang akan saya bahas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemilik situs page yang memiliki pembahasan yang sama. Mungkin itu menjadi referensi yang saya ambil. Terima kasih karena berkat kalian saya bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan dan juga informasi tentang manajemen atau tentang fenomena di manajemen keuangan yang marak atau terjadi di dunia manajemen keuangan. Selanjutnya, yang pertama saya akan bahas tentang atasi risiko digitalisasi. Nah, OJK tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Emangnya apa sih literasi keuangan itu? Jadi, literasi keuangan itu merupakan suatu keterampilan atau kemampuan dalam memahami dan mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, kenapa literasi keuangan itu penting? Karena literasi keuangan itu dapat membantu kita manage keuangan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam organisasi. Jadi itu baik untuk organisasi, untuk kehidupan sehari-hari, dan untuk diri kita sendiri, untuk menghindari adanya permasalahan dalam manajemen keuangan. Risiko digitalisasi itu apa ya? Jadi risiko digitalisasi itu adalah risiko-risiko yang terjadi di dalam dunia keuangan digitalisasi. Kita memerlukan adanya cyber security, yaitu untuk menghindari risiko cybercrime atau cyber attack, di mana penyalahgunaan data untuk pencucian uang. Apa hubungannya risiko digitalisasi dengan literasi keuangan ini? Jadi, literasi keuangan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya risiko digitalisasi keuangan. Untuk menghindari adanya risiko-risiko ini, untuk menghindari adanya permasalahan di manajemen keuangan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan literasi keuangan. Untuk itu, OJK sudah merilis adanya POJK nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko-risiko dalam bidang keuangan digital. Oleh karena itu, OJK mendorong penerapan prinsip APU-PPT secara ketat dalam semua transaksi keuangan digital dalam rangka mengatasi risiko-risiko ini. OJK mengimbau masyarakat untuk menerapkan konsep 2L atau legal logis. Pertama, pastikan penyelenggara produk investasi telah terdaftar dan berizin di OJK. Kedua, selalu periksa imbal hasil dan manfaat lain yang ditawarkan oleh produk investasi untuk memastikan keberadaan logika dalam penawaran tersebut. Nah, jadi tidak hanya kita ini bergantung kepada ketentuan hukum yang sudah diterapkan oleh OJK untuk kesejahteraan konsumen, tapi kita juga harus bisa mengendalikan diri untuk menghindari adanya risiko permasalahan keuangan, terutama di digitalisasi yang takutnya malah berdampak ke diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang fenomena startup yang pilot di Indonesia. Startup yang pilot ialah bisnis atau usaha yang baru saja dirintis, namun sayangnya tidak sanggup beranjak atau melawan tantangan pada dunia bisnis yang mengakibatkan adanya kebangkrutan atau kegagalan dalam dunia usaha. Nah, termasuk yang ada di Indonesia. Fenomena startup yang terjadi di Indonesia tentunya banyak.
ada yang memilih diakuisisi oleh perusahaan lain, ada yang justru bangkrut total. Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi perusahaan terjadi pailit? Jadi bisa dari faktor eksternal yang dapat disebabkan oleh kondisi seperti pandemi dan makroekonomi. Tentu resesi global juga termasuk ya. Sedangkan faktor internal seperti model bisnis yang belum tepat, budget atau penggunaan arus kas yaitu cash flow spending, yang salah penempatan atau alokasi, biaya juga overspending untuk growth story tanpa melihat kondisi fundamental atau core values yang dibangun. Nah, berikut cara untuk menghindari adanya pailit, yaitu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, menciptakan dan menjalankan strategi bisnis yang efektif sekaligus efisien, rutin melakukan evaluasi bisnis untuk dapat mengetahui penyebab ketidakmajuan bisnis yang dimiliki, memberikan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan, lebih terbuka dan membuat berbagai inovasi dengan mempertimbangkan ide dari berbagai anggota perusahaan. Nah, itulah kenapa kita harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan startup agar tidak terjadi adanya pailit. Selanjutnya yang ketiga, investasi emas, saham, atau properti ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, investasi itu adalah penanaman modal, di mana biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan juga surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Bisa investasi emas, saham, atau properti. Jadi di antara investasi emas, saham, atau properti itu menurut aku tergantung dari diri kaliannya masing-masing. Apabila kalian menginginkan investasi jangka panjang, kalian bisa investasi emas yang pastinya tuh minim risiko. Namun, bila kalian ingin investasi jangka pendek, kalian bisa memilih saham. Tapi, tentunya risiko yang ada di saham juga bisa dibilang besar. Maka kalian harus tetap waspada terhadap risiko yang sangat banyak. Tentu, saham juga cocok untuk kalian para investor yang agresif. Dan juga bila kalian menginginkan investasi jangka panjang dengan keuntungan yang terus-menerus dan juga kalian memiliki uang yang cukup, kalian bisa investasi properti. Karena setiap tahunnya investasi properti itu terus-menerus naik ya. Keempat, rupiah melemah. Bagaimana antisipasinya? Nah, jadi rupiah melemah ini bisa dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dikarenakan perekonomian Amerika yang terus-menerus meningkat. Yang kedua, dari harga komoditas ekspor di Indonesia yang menurun. Karena jika jumlah barang yang diekspor semakin tinggi dan besar, maka ekstensi rupiah juga akan semakin baik. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, perekonomian di Cina melemah. Karena hubungan ekonomi dengan Indonesia itu tuh sangat kuat ya. Jadi perekonomian di Indonesia ini, perekonomian di Cina itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah besarnya hutang luar negeri Indonesia. Itulah kenapa ya agak sulit kalau ngomongin itu, lebih sulit sih. Untuk yang kelima, kita dikarenakan kebijakan dari FED. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, jika investasi semakin meningkat di Amerika, maka mata uang di negara berkembang akan mengalami tekanan. Yang keenam, adanya perang dagang. Perang dagang itu sendiri mengakibatkan kebutuhan terhadap mata uang asing semakin meningkat sehingga menurunkan permintaan mata uang domestik. Yang ketujuh, tinggi barang impor dan jasa. Yang terakhir juga ada yield spread, yang tidak lain adalah surat berharga milik pemerintah Amerika Serikat dan surat berharga negara tenor dalam jangka waktu 10 tahun. Jika yield spread mengalami pelebaran, maka dampaknya juga akan turut dirasakan oleh kondisi rupiah. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya agar rupiah tidak terus tertekan adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan cara mulai membangun industri-industri substitusi impor. Langkah lain adalah menarik ulang devis hasil ekspor yang sekarang masih banyak parkir di bank-bank luar
negeri dengan cara misalnya membebaskan pajak bunga deposito hasil ekspor tersebut. Kepulangan devisa hasil ekspor sangat penting untuk menyangga cadangan devisa Indonesia untuk kepentingan Bank Indonesia dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Tentunya juga dengan cara kita harus memperbanyak penggunaan atau pembelian barang yang ada di dalam negeri saja, tidak perlu impor. Kita bisa menggunakan apa dan kita bisa menggunakan kekayaan dan juga hasil produksi dari negara kita Indonesia. Nah, untuk yang kelima ini cukup menarik ya. Jadi ada pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Nah, jadi untuk pengajuan KPR ini dulu dari semenjak dulu ini sudah ada pengajuan KPR yang ditolak dikarenakan adanya kartu kredit, karena memiliki kartu kredit. Karena ada sistem yang bisa membaca semua data tentang transaksi dan transaksi hutang kita. Nah, untuk saat ini utang pinjol juga mempengaruhi pengajuan KPR. Kenapa ditolak? Karena ya beresin dulu utangmu baru pengajuan KPR. Ya, am I do mistakes? No? Oke? Bener kan? Untuk KPR ini kan bakalan jangka panjang, dan kalau misalkan kita punya utang pinjol, terus apa kita bisa menjamin? Ya, itulah kenapa alasan KPR ditolak. Karena makanya jangan punya utang. Soalnya Bank Indonesia ini memiliki layanan checking yang sudah memiliki sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, itulah OJK. Nah, BI Checking sendiri merupakan layanan informasi data historis terkait kredit berdasarkan sistem informasi debitur atau SID. Jika kamu mengajukan kredit jenis apapun, pihak pemberi kredit seperti bank atau platform lainnya akan mengecek riwayat penggunaan layanan keuanganmu pada sistem ini. So, kalau kamu punya utang ke lembaga-lembaga resmi, maka datamu juga ada di sini. Jadi, kalau emang mau ngajuin KPR, lunasin dulu utangnya. Ya. Oke, jadi itu aja pembahasan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia manajemen keuangan. Bersama saya Intan Fadilah. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah menemani saya di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan boleh dikoreksi, dan apabila ada tambahan yang sekiranya menarik bisa ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, atau subscribe if you think this video so useful. So, thank you! Bye-bye! I'm sorry, I forget one thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.